Baik, kita mulai lagi di pertemuan yang keenam sekarang mengenai lingkaran dan juga segi banyak. Lumayan agak banyak sih nantinya. Tapi tidak apa-apa, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai unsur-unsur di dalam lingkaran. Apa saja itu, seperti apa, bagaimana sifat-sifatnya, nanti kita bahas di bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai ukuran sudut dalam lingkaran. Jadi nanti di lingkaran itu ada banyak sekali sudut-sudut yang terbentuk. Nanti kita identifikasi sudut apa saja itu, bagaimana sifat-sifatnya. Berikutnya adalah ketika kita memiliki sebuah lingkaran, kita pasti memiliki garis dan ruas garis atau segmen di dalam lingkaran itu. Nanti apa saja itu dan bagaimana sifat-sifatnya kita lihat juga. Lalu ini segi banyak yang biasa, yang bukan yang biasa ya, yang seharusnya dulu kita bahas, tapi saya simpan di lingkaran ini, sekarang kita bahas. Dan terakhir adalah mengenai nilai pi. Kita lihat nanti bagaimana sejarahnya bisa ada nilai pi seperti yang sekarang kita kenal. Gitu. Kita mulai di bagian yang pertama, itu mengenai unsur-unsur lingkaran. Kita lihat di sini ada gambar. Perhatikan gambar tersebut. Pusat lingkaran, kalau misal kita lihat di sini, dia ada berarti di titik P ya. Pusat lingkarannya itu adalah titik P. Berikutnya, kalau misal kita lihat di situ, luas garis yang merupakan jari-jari lingkaran itu yang mana saja. Nah, misal nih, kalau misal kita lihat di sini, ini kan pusatnya ya, berarti nanti kita bisa menghubungkan garis ini ke sini, garis ini juga ke sini, garis ini juga ke sini. Kalau misalnya saya pakai annotate, ada itu nggak ya? Nah, coba nih pakai garis lurus. Dari sini ke sini. Oke, kalau ini bisa pakai garis lurus. Ini ke sini jadi lurus garisnya. Dari sini ke sini, ke sini ke sini. Oke. Itu kalau pakai annotate. Kalau tadi saya pakainya yang ini. Kita coba erase yang ini. Nah, si garis yang tadi kita gambar itu merupakan garis yang dia adalah jari-jari lingkaran. Jadi siapa saja ruas garis yang merupakan jari-jari lingkaran? Di situ ada ruas garis AP gitu ya. Terus ada DP, kemudian ada ruas garis BP yang kita lukis tadi, kemudian ada ruas garis CP. Ini semua adalah jari-jari dari lingkaran P. Jadi kalau misal kita punya lingkaran, pusatnya di P, biasanya lingkaran itu dikasih nama sebagai lingkaran P. Dan biasanya ditulisnya seperti ini, P. Jadi ada bulatan, terus di tengahnya ada titik, itu simbol lingkaran. Kalau segitiga kan kita biasanya tulis begini ya, segitiga A, B, C. Gitu. Kalau lingkaran begini. Lingkaran P, P-nya itu merupakan pusatnya. Nah, berikutnya, ada titik yang di dalam lingkaran. Siapa titik yang di dalam lingkaran? Itu titik ini, titik R. Berarti titik R ini adalah titik interior. Sedangkan yang di luar lingkaran, kita punya dua titik, yaitu titik G dan titik H. Jadi di sini titik eksteriornya adalah G dan satu lagi titik H. Gitu. Oke, ini unsur-unsur di dalam lingkaran. Jadi lingkaran itu kita punya pusat. Dari pusat ke setiap titik di dalam lingkaran itu jaraknya sama, yang kita kenal sebagai jari-jari. Nah, sekarang, oke, ini annotate-nya clear auto window. Sekarang kita mau mengenal lagi mengenai unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Diameter ini lingkarannya saya sebut sebagai lingkaran Ki ya, karena dia pusatnya di Ki. Diameter lingkaran Ki siapa di situ? Diameter itu berarti yang
membagi dua dan melewati pusatnya tentu ya, karena membagi dua lingkaran. Berarti di sini ruas garis yang melalui pusat lingkaran dari ujung lingkaran satu ke ujung lingkaran yang lainnya dan dia melalui pusat itu adalah diameter. Pasti nanti diameter itu akan membagi dua lingkaran. Jadi siapa diameter dari lingkaran Q? Itu adalah TW. Nah, sekarang apakah si SQ kemudian WQ kemudian TQ kemudian VQ itu sama panjangnya? Iya, tentu saja. Kenapa? Karena mereka adalah jari-jari. Semuanya adalah jari-jari. Lalu kalau kita lihat SW di situ, ada ruas garis SW. SW ini kita sebut sebagai apa? Kalau misal di lingkaran, kita sebut sebagai tali busur. Gitu ya. Terus ada lagi yang bukan ruas garisnya, yang ininya sendiri. Ini disebutnya sebagai busur SW. Jadi ada tali busur dan ada busur. Kalau misal kita mau bilang busur SW, biasanya disimbolkan seperti ini. Jadi kalau ruas garis ada garis di atas gitu ya. Kalau busur ya simbolnya simbol busur di atasnya. Jadi ini dibacanya sebagai busur SW. Kalau kita mau bilang busur TEVI, berarti kita bisa sebut ini TEVI. Yang mana itu busur TEVI? Ini dari T ke V. Ini busur TEVI. Gitu ya. Kalau saya lukiskan, saya coba pakai warna biru. Busur TEVI itu mana? Ini. Dari sini ke V. Ini busur TEVI. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini masih tentang lingkaran. Kita mau tahu apakah kedua lingkaran itu kongruen atau tidak. Kalau kemarin ketika kita membahas tentang segi 4 atau segi 3, kedua bangun itu kongruen, kalau sisi-sisinya kongruen. Karena lingkaran kita sisinya sama, ya melingkar semua gitu ya. Jadi yang menjadi patokan dia kongruen atau tidak itu adalah jari-jarinya. Jadi kedua lingkaran kalau jari-jarinya sama gitu, maka kedua lingkaran tersebut dikatakan lingkaran yang kongruen. Jadi jawabannya kalau misal di sini ada pertanyaan apakah P dan Q kongruen, jawabannya iya. Gitu. Berikutnya kita lihat lagi tentang dua lingkaran yang konsentris. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada berapa lingkaran di sini? Ada dua ya, ada lingkaran biru dengan lingkaran yang warna hitam. Dua lingkaran itu memiliki pusat yang sama, yaitu titik O. Nah, titik O ini karena dia pusatnya sama, maka kita katakan bahwa dua lingkaran ini adalah dua lingkaran yang konsentris. Gitu. Berikutnya, ini terkait dengan busur lingkaran. Tadi sudah kita sampaikan mengenai busur lingkaran. Kita lihat gambar di sini. Saya nggak menemukan gambar busur di mana equation yang saya punya. Jadi ini pakai gambar topi, tapi sebetulnya ini maksudnya adalah busur ya. Jadi ketika saya tulis ADC kayak topi gitu, itu maksudnya busur ya. ADC adalah busur lingkaran gitu. Tapi busurnya itu busur yang besar gitu. Busur lingkaran, busur yang besar itu kita bisa namakan ini nih busurnya besar ya. Tapi lihat lagi, dia melalui diameter. Busur lingkaran yang dia ininya di diameternya itu kita sebutnya sebagai apa? Setengah lingkaran. Nah, si AB ini baru kita sebut sebagai busur. Tapi busurnya kecil, makanya kita sebut sebagai busur minor. Terus kita punya juga ACB. Nah, ini busur, kalau misal AB tadi yang ini yang merah, kalau ACB berarti yang ini, yang besar sini ke sini. Ini disebut juga busur lingkaran, tetapi busurnya adalah busur mayor. Nah,
sudut pusat yang terbentuk. Sekarang sudut pusat itu yang mana sih? Ini. Tuh. Ini. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang melalui pusat lingkaran. Ini nih yang saya tandai. Ini adalah sudut-sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Terus kalau misal saya tarik lagi ini ke sini, itu juga sudut pusat. Jadi sudut pusat yang terbentuk bisa apa saja. Oh, yang ada di sudut P dan dia dibentuk oleh jari-jari yang ada di lingkaran tersebut. Jadi nanti bisa kita ambil ke sini dan seterusnya, itu akan membentuk sudut-sudut pusat. Kalau misal di gambar itu kita bisa bilang sudut pusatnya ada sudut APB. Terus apa lagi? Sudut APD dan seterusnya. Itu adalah sudut pusat. Nah, berikutnya kita lihat contoh di sini. Jika katanya di gambar, lihat di situ, kalau PM dengan QN, PM itu ini ya, PM dengan QN itu sama. Itu adalah diameter lingkaran karena pusatnya ada di O ya, ya lingkaran O. Terus PN dengan ON sama, yaitu 12, tentukan PQ. PQ itu mana? Ini ya, tentukan yang di sini. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita tahu bahwa tadi itu ini ON dengan PN sama. Oke. ON dengan PN sama. Nah, sekarang sudut 2 itu dengan sudut 1, sudut yang saling suplementer atau pelurus ya. Jumlahnya itu 180. Sekarang ON ini adalah jari-jari. OP juga jari-jari. Ya enggak? Berarti ON itu sama dengan OP sama dengan PN. Artinya bahwa segitiga PNO adalah segitiga sama sisi. Kalau dia segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya besarnya adalah 60. Berarti sudut 2 ini besarnya adalah 60. Sudut di sini, yang sudut 1, karena dia berpelurus dengan sudut 2, berarti sudut 1 besarnya adalah 120. Kenapa? Kalau dijumlahkan dengan sudut 2, hasilnya adalah 180. Berarti M sudut 1 adalah 120. Perhatikan lagi segitiga PQO. Dia segitiga apa? Segitiga sama kaki. Kenapa? Karena OP itu sama dengan OKI. Kenapa bisa sama? Dia adalah jari-jari lingkaran O. Gitu. Jadi, karena dia segitiga sama kaki, gitu. Berarti nanti untuk mencari PQ, kita cari ini. Nah, di situ. Kita bisa cari, ini berarti kan sudut ini 120. Sudut 3 berapa? Kalau misalkan 120 dikurangi 80, kan sudut di dalam segitiga itu 180 ya. 120 dikurangi 180 dikurangi 120 kan 60. Berarti masing-masing di sini adalah sudutnya 30. Nah, sudut 3, M sudut 3 itu 30 besarnya. Sekarang, ini siku-siku di sini. Berarti yang OP ini sisi miring dari segitiga siku-siku, katakanlah PTO. Segitiga PTO. Sekarang perhatikan segitiga PTO. Sisi miring dia siku-siku di T. Gitu. Sisi miringnya adalah OP. OP itu jari. Nah, masih ingat dengan sin 30? Itu akan sama dengan apa?
Depan dibagi dengan miring. Depannya siapa? OT dibagi dengan OP. OT-nya kita belum tahu, tetapi sin 30-nya kita sudah tahu. Berapa sin 30 itu? Sin 30 itu adalah setengah. Terus OT-nya kita mau cari tahu. Terus satu lagi, oh kita nggak usah cari OT ya, langsung aja ke PT. Sorry. Pakai kos ya. Biar nanti bisa langsung cari, kan ini tanyanya PEKI. Kita langsung cari PT. PT itu pakai aturan kosinus ya. Kosinus sudut 3 akan sama dengan PT per OP, sisi miringnya. Kosinus sudut 3 itu kosinus 30. Kosinus 30 itu adalah setengah berapa? Setengah akar 3. Nah, kosinus sudut 30 itu setengah akar 3. Ini PT-nya kita mau cari tahu. Ini nilai OP-nya. Tadi sama dengan OKI, sama dengan ON. Karena dia semuanya adalah jari-jari lingkaran, yaitu 12. Gitu. Nah, berarti PT ini ya akan sama dengan 12 dikali setengah akar 3. Atau PT itu adalah 6 akar 3. Nah, karena dia segitiganya sama kaki, berarti kalau kita mau mencari PQ itu adalah 2 kalinya PT. Atau 12 akar 3. Gitu. Jadi PQ-nya adalah 12 akar 3. Kita lihat lagi berikutnya. Ini ada teorema tentang tali busur. Perhatikan gambar berikut. Jika pada lingkaran O ini, OD-nya tegak lurus dengan AB. OD ini tegak lurus dengan AB. Apakah nanti OD ini akan membagi 2 AB sama panjang atau tidak? Oke. Sekarang kita perhatikan segitiga AOB. Segitiga OB ini kita coba buktikan kalau dia jadi kan segitiga AOB itu karena ada OD di sini. Ini berarti kan tegak lurus ya. Dia sudutnya sudut siku. Sudut 1 itu sama dengan sudut 2. Kita mau buktikan apakah segitiga A, ini C ya titiknya, CO itu kongruen dengan segitiga BCO gitu. Sekarang kita cek satu-satu. AO dengan BO itu adalah jari-jari. Berarti AO kongruen dengan BO. Karena dia adalah jari-jari lingkaran O. Gitu. Sekarang OC. Dia kongruen dengan OC juga. Ya enggak? Kenapa? Karena sifat kemarin reflektif atau identitas. Dia akan kongruen dengan dirinya sendiri. Sisi sudut. Sekarang berarti sudut yang kita tahu, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini kenapa? Tadi kan diketahui ya, dia tegak lurus. Jadi kalau misal kita ambil postulat ini, maka segitiga AOC kongruen dengan segitiga BCO. Artinya bahwa setiap sisinya akan sama panjang. Berarti AC-nya akan kongruen dengan BC. Kalau begitu apakah OD membagi 2 AB sama panjang? Iya, karena si AC-nya kita sudah membuktikan dia kongruen dengan BC. Segitiga ini adalah 2 segitiga yang kongruen.
Rouen. Oke, berikutnya. Jadi itu teorema tentang tali busur. Kita punya ukuran sudut pusat dan ukuran busur. Nah ini. Sudut pusat itu tadi yang melalui pusat ya. Kayak misal ini. Sudut X, Y, Z. Kalau sudut X, Y, Z-nya besarnya 76, maka besar busur yang dihadapi sudut pusat tersebut, busur XZ, itu sama dengan besar sudut pusatnya. Gitu. Sekarang, kalau besar busur RS, kayak misal ini 40 derajat, jadi ukuran besar busur itu adalah derajat sama dengan besar sudut ya. Maka, sebentar. Maka nanti sudut pusat ROS ini juga akan sama dengan busur di hadapannya, 40 derajat. Berarti sudut TOV juga sama aja dengan 40 derajat. Oke, kita lihat gambar berikutnya di sini. Kita punya sekarang sudut keliling. Jadi kalau tadi sudut pusat, sekarang kita punya sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Kalau sudut pusat ada di pusat lingkaran, kalau sudut keliling, si titik sudutnya itu ada di keliling lingkaran atau ada di lingkarannya itu sendiri ya, garis-garis lingkaran. Jadi kalau kita punya sudut pusat AOC, jadi kalau misalnya di sini berarti AOC ini sudut apa? Sudut pusat, karena dia ada di pusat lingkaran. AC ini kan tadi kita sebut dia sebagai apa? Busur. Busur apa? Busurnya busur minor. Besarnya busur AC itu akan sama dengan besarnya sudut pusatnya, yaitu sudut AOC. Sudut ABC, nah karena dia ada di keliling lingkaran, si B-nya ini ada titik lingkarannya itu, maka dia disebut sebagai sudut keliling. Kalau sudut pusat itu sama dengan besar busurnya, sekarang kalau sudut keliling, bagaimana cara mencarinya? Dulu mungkin kita pernah kenal sudut keliling itu setengah dari besar sudut pusatnya atau setengah dari besar busur yang di depannya gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kita coba apa namanya? Review dulu. Ini saya lihat dulu di sebentar. Nah, kita lihat pembuktiannya di sini ya. Tadi saya belum buatkan slide-nya. Jadi kenapa kemudian sudut keliling, kalau misal di sini kan sudut kelilingnya itu yang S ini ya. Nah, sudut kelilingnya adalah yang S ini, sudut pusatnya adalah yang O di situ. Gitu. Kalau misal kita lihat ini sudut S, ini sudut O. Sudut O adalah sudut ROT. Kita lihat nih, ini sudut S, sudut O yang sebelah sini, ini besarnya adalah 180 dikurangi dengan sudut ROT. Sekarang, sudut R yang ada di sini, sudut ROT. Sudut R yang ada di sini, ini misalkan ini R, ini S, ini sudut ROT. Kalau misal ini dijumlahkan sudut R dengan sudut S, itu kan sama saja dengan sudut ROT. Kenapa? Karena jumlahan dalam sudut dalam segitiga itu adalah 180. Artinya ketika 180 dikurangi dengan sudut ROT sama aja dengan jumlahan sudut
R dengan sudut S. Nah, ini nih. Jadi kita dapat hubungan ini. Nah, kita punya segitiga di sini, sudut. Jadi sudut R kalau ditambah dengan sudut, ini besarnya ya, M sudut R tambah M sudut S ditambah dengan itu tadi apa namanya 180 dikurangi yang ini nih, R sudut ROT itu sama aja dengan 180 kan pada akhirnya ini. 180-nya berarti M R dengan M sudut S itu akan sama dengan M sudut R OT. Dari sini. Nah, sekarang karena sudut M dan sudut sudut R dan sudut S ini sama. Kenapa coba sama? Karena kan ini jari-jari, terus OR juga jari-jari, OS jari-jari, OR jari-jari. Berarti ini adalah si ROS itu segitiganya sama kaki. Berarti si sudut R dengan sudut S itu sama besarnya. Maka kita bisa tuliskan sudut ROT itu 2 kalinya sudut S. Gitu. Sehingga kalau misal kita cari sudut S, ini kan sudut kelilingnya yang kita cari ya. Sudut S itu akan sama dengan M sudut S ini akan sama dengan, karena tadi 2 kali M sudut S itu 2 kalinya M sudut ROT atau sudut pusat, ROT itu sudut pusatnya ya, berarti M sudut S atau sudut keliling itu akan sama dengan setengahnya dari sudut pusatnya gitu. Padahal sudut pusat itu kalau misal kita tahu dia akan sama dengan besar busurnya. Siapa busur yang di hadapan ROT? Itu besar busur RT. Nah, itu mengenai pembuktian bahwa kalau kita punya sudut pusat, maka sudut kelilingnya itu yang menghadapi busur yang sama itu akan sama dengan setengahnya dari sudut pusat tersebut atau setengahnya dari busur yang dihadapi oleh sudut keliling tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Sudut keliling setengah lingkaran. Jadi kalau misal kita punya setengah lingkaran gitu ya, maka nanti sudut kelilingnya itu, lihat di sini, ini setengah lingkaran, RST itu setengah lingkaran, busur setengah lingkaran, maka nanti sudut kelilingnya yang di dalam setengah lingkaran itu besarnya mesti 90 derajat. Ya. ROT ini berarti kan sudut pusat ya. Kenapa? Karena melalui pusat. Buko nggak berbentuk nggak menyudut gitu ya. Kan sudut itu nggak harus menyudut ya. Ada sudut pelurus yang pernah kita tahu. Gitu. Berarti besar sudut ROT di situ berapa? Sudut pusat. Ini sudut pusat. MROT-nya berapa? MROT-nya berarti 180. Nah, RVP itu adalah busur lingkaran. Atau busur lingkaran yang seperti apa? Ini busur lingkaran yang merupakan setengahnya dari lingkaran. Atau kita sebut dia sebagai biasanya setengah lingkaran. Nah, RT itu besar busur RT itu berarti yang ini ya, RVT maksudnya. Besar busur RVT itu berarti akan sama aja dengan besar sudut ROT. Karena kan yang dihadapi oleh busur RVT ini ya ini sudut yang di sudut pusatnya. RST itu sendiri sudut apa? Karena dia ada di keliling lingkaran, berarti dia adalah sudut keliling. Gitu kan? Besar sudut keliling berapa? Ini dia di hadapan sudut keliling itu adalah siapa? Busur RVT. Berarti besarnya sudut RST itu akan sama dengan tadi kan sudut keliling itu besar busur RVT. Karena RVT setengah lingkaran berarti setengahnya dari
180, setengah lingkaran itu kan busurnya 180 ya. Gitu. Dari kalau satu lingkaran kan 360, berarti besar sudut RST atau besar sudut keliling dari sebuah setengah lingkaran adalah siku atau 90 derajat. Nah, sekarang kita mulai ke ukuran sudut dalam lingkaran. Padahal tadi kita udah bilang banyak berbicara tentang sudut ya, tapi di sini ada kita lain lagi. Kita lihat di sini ada garis singgung dan garis potong. Oke. Apa itu bedanya garis singgung dan garis potong? Ya, dari katanya juga satu menyinggung, satu lagi memotong. Kalau memotong berarti ada sebuah irisan di situ. Tapi irisan, ya singgung juga ada irisan. Kalau singgung irisannya cuma di satu titik, kalau garis potong dia mengiris lingkaran itu di 2 titik, gitu ya. Jadi kalau kita tanya garis T di sini, dia pada lingkaran O ini, dia merupakan garis apa? Garis singgung. Kenapa? Karena dia beririsan atau mengiris lingkaran O ini di satu titik. Berarti garis T ini adalah kita sebut dia sebagai garis singgung, bukan garis potong ya. Tapi kalau garis S karena dia memotong di 2 titik, berarti dia disebutnya sebagai garis potong. AB karena dia ada di satu titik di sini, memotongnya atau beririsannya di satu titik, berarti dia adalah garis singgung. Kalau CD, karena dia ada di 2 titik, memotongnya berarti dia disebutnya sebagai garis potong. Nah, gitu. Ini garis singgung dan garis potong. Sekarang kita lihat lagi. Ini ada sebuah teorema, katanya kita lihat gambar di sini. Ada segi 4 di dalam sebuah lingkaran. Perhatikan apakah sudut R dengan sudut T itu saling suplementer atau tidak. Saling suplementer itu berarti jumlahnya adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, sudut TR dengan sudut T itu adalah sudut apa? Baik sudut R maupun sudut T, dia keduanya adalah sudut keliling. Ya enggak? Kalau dia sudut keliling, berarti nanti M sudut R itu akan sama dengan setengahnya dari M apa tuh? Busur STV. Dari sudut T itu akan sama dengan setengahnya M dari busur SRV. Nah, gitu. Kalau misal kita jumlahkan ini M sudut R ditambah dengan M sudut T, itu kan sama aja berarti setengahnya dari MSTV ditambah dengan MSRV. Ya enggak? Ini STV itu dari sini ke sini, SRV itu yang sebelahnya. Berarti kalau misal kita jumlahkan STV dengan SRV, ini kan sama aja dengan 360. Ini berarti 180. Nah, jumlah kedua sudutnya 180. Berarti dia saling suplementer tidak? Iya, kalau begitu. Itu ya, jadi kalau kita punya segi 4 di dalam sebuah lingkaran, sudut yang saling berhadapan itu pasti saling suplementer. Gitu. Kita lihat lagi, ada sebuah teorema lagi di sini di dalam lingkaran. Apakah sudut R? Hah, kok sudut R? Mana ini sudut R-nya? Sebentar. Ini maksudnya sudut 1 ya, bukan sudut R tadi. Apakah sudut 1 itu sama dengan setengahnya dari busur ini kalau dijumlahkan dengan busur yang di belakangnya atau tidak? Katanya begitu. Baiklah, kita lihat sekarang
Sudut 1 ini ya. Enak. Sebentar. Oke, kita lihat nih. Ini ada bantuan gambar B di sini. Ini ada sudut 1 di sebelah situ. Ini sudut 1-nya. Terus kita punya sudut 2 dan sudut 3 di sini. Tadi konsepnya sama kayak tadi. Ini sudut 1 dengan katakan sudut X itu kan saling berpelurus ya. Artinya nanti kalau kita jumlahkan X 2 dan 3 itu 180. Kalau misal X ini 180 min 1 berarti sebetulnya jumlahan sudut 2 dengan sudut 3 itu sama aja dengan sudut 1. Berarti M sudut 1 ini akan sama saja dengan M sudut 2 ditambah dengan M sudut 3. Gitu. Sudut luar segitiga ya. Nah, berikutnya ini kita lihat lagi. Sudut 3 ini adalah sudut keliling yang di hadapan busur AC. Berarti M sudut 3 itu akan sama aja dengan setengah M dari busur AC. M sudut 2, dia juga sudut keliling. Yang di hadapannya adalah busur BD. Berarti M sudut 2 itu akan sama dengan setengah dari M busur BD. Atau di situ DB ya. Nah, sehingga kalau misal kita substitusi ini ke persamaan ini, akan kita peroleh persamaan itu. Jadi apakah sudut 1 itu akan sama dengan jumlahan kedua busurnya? Iya, gitu. Jadi kalau misal kita punya 2 tali busur bersilangan gitu ya, perpotongan di satu titik, kemudian kita mau cari tahu sudut perpotongannya yang dibentuk oleh kedua tali busur tersebut, maka dia akan sama saja dengan setengah dari jumlahan busur-busur yang terbentuk oleh perpotongan kedua tali busur tersebut. Gitu. Ini teorema di dalam lingkaran. Nah, berikutnya kita punya teorema lagi. Kalau kita punya garis potong seperti ini, ada AC, kemudian garis potong satu lagi itu CD, maka nanti besar sudut C ini akan sama dengan setengahnya dari busur AD, busur besar dikurangi dengan busur kecil. Kenapa demikian? Kita lihat sekarang, ini ada tanda 1, artinya dia ada bantuan di sini. Sudut 1 itu adalah merupakan sudut keliling. Berarti besarnya sudut 1 itu sama aja dengan setengahnya dari busur AD. Nah, sekarang konsepnya sama kayak tadi. Kita punya C, kita punya D. M sudut C kalau ditambah dengan M sudut D itu akan sama dengan M sudut 1. M sudut 1 itu sendiri kan tadi setengahnya dari M busur AD. Sekarang D ini itu kan sama aja dengan sudut keliling ya. Berarti dia akan sama aja dengan setengahnya dari M busur BE. Ini M sudut C. Berarti M sudut C itu akan sama dengan setengah M busur AD dikurangi dengan ini setengah M busur BE. Setengah M busur BE. Ini kalau misal kita sederhanakan, kita bisa tulis seperti itu. Jadi jawabannya iya. Jadi kalau misal kita punya garis potong di dalam sebuah lingkaran, terus nanti dia 2 garis potongnya itu berpotongan di satu titik di luar lingkaran, maka sudut yang terbentuknya itu akan sama aja dengan setengahnya dari busur besar yang dibentuk oleh 2 garis potong tersebut dikurangi dengan busur kecilnya. Nah, berikutnya kita punya teorema lagi. Di sini kita perhatikan gambar. Kita punya garis singgung, terus kita punya
titik B, titik singgungnya, terus ditanya apakah OB ini nanti tegak lurus dengan AC atau tidak. Kalau iya, berapa besar sudut B? Gitu. Kalau tegak lurus mesti besar sudut B-nya 90 ya. Gitu. Kita jawab tegak lurus aja dulu atau tidak. Nah, misal ada titik C di sini. Ini maksudnya dia bantuan ya. Jadi, kalau kita punya sebuah titik, kemudian ada sebuah garis, terus kita tarik, kita cari jarak, gitu ya, jarak dari titik tersebut ke garis di situ, maka jarak yang terpendeknya itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang tadi kita punya di awal gitu. Jadi misal ini ada OC, maksudnya kenapa OC kita ambil di situ? Saya perhatikan bahwa OC ini kalau kita bandingkan dengan OB, dia pasti lebih lebar gitu. Artinya bahwa kalau misal kita ambil garis yang lain, mesti ini panjangnya akan lebih besar daripada OB. Jadi OB ini sebetulnya adalah jarak terpendek. Jarak terpendek apa? Jarak terpendek dari titik O ke AB, garis AB. Nah, karena dia jarak terpendek, berarti OB ini pastilah tegak lurus dengan AB. Kalau dia tegak lurus, berarti besar sudut B-nya sama dengan 90 derajat. Gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ada akibat dari yang tadi sudah kita lakukan. Jadi kalau begitu, kalau kita punya CD, garis singgung kayak tadi, maka nanti dan C-nya ini titik singgung, berapa besar sudut C? Kalau posisinya seperti ini, sudut C ini mesti besarnya 90 derajat. Gitu. Tetapi kalau posisinya begini, sudut C yang dibentuk oleh tali busur dengan garis singgungnya, ini kan ini sebetulnya tali busur juga kan AC ini. Ini garis singgungnya. Ini 90. Terus 90 itu kalau misal kita lihat, dia kan menghadapi busur ABC ya. Busur ABC yang tadi kita lihat di situ. Jadi M sudut C itu sama aja dengan setengahnya dari M busur ABC. ABC ini busur yang di hadapan sudut C tadi dengan tali busur. Nah, kalau kasusnya begini, berarti M sudut C ini sama aja dengan setengah dari M tali busur BC gitu. Tali busurnya ini berarti. Kalau begini, yang sudut C ini, berarti M sudut C yang ini akan sama dengan setengahnya dari tali busur yang mana? Tali busur yang ini. Kok A? A, C. Dari situ. Ya, itu corollary atau teorema akibatnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di sini ada gambar busur MN. Yang ini berarti ya, itu 70 katanya derajat. NP berarti yang ini. Ini 88 derajat. Kemudian MR berarti yang ini itu 46. Kemudian RS ini 26. Yang ditanya adalah MTN. MTN yang ini. Terus NTP yang ini. Terus MTP. M berarti yang ini. Oh, itu tinggal dijumlahin aja yang MTP. Sekarang, M sudut MTN. Dia kan ini ya titik garis singgung dengan titik potong.
Berarti itu akan sama dengan apa tadi? Setengah yang besar dikurangi dengan yang kecil ya. Busur besar dikurangi dengan busur kecilnya 46 gitu. Berarti ini 36, MTN 18. M sudut NTP berarti ini busur besarnya ya yang 88. 88. Dia kan ada di hadapan sudut NTP itu. Terus busur kecilnya adalah 26. Berarti 8 kurangi 6, 12. Kok 12? 8 kurangi 6, 2. 8 kurangi 2, 6. 62, 31 ya. Nah, terus MTP, ya tinggal dijumlahkan aja ya. MTP tadi 18, yang ini 31. Berarti M sudut MTP itu akan sama dengan 18 tambah 31. 49 derajat. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sudut 1 adalah 46 derajat. Kemudian tentukan besar sudut dari MAB dan MACB. Yang kita tahu ini berapa tadi? 46 derajat. Oke. Tadi itu kalau misal kita punya garis singgung, kemudian kita mau cari busurnya, itu kan sudut 1 itu akan sama dengan setengahnya dari apa? M. Sudut 1 itu akan sama dengan busur besar dikurangi busur kecil ya. Busur besarnya siapa? ACB kurangi dengan busur kecilnya MAB. Nah, kalau misal sekarang kita misalkan MACB, busur besar maksudnya ya. MACB itu sama dengan X, katakanlah. Berarti MAB itu berapa? 360 kurangi X ya. Kan semua ACB dengan AB itu kalau dijumlahin ini sebuah lingkaran kan. 360, ini 46. Jadi ini setengah dari X dikurangi dengan 360 kurangi X. Itu akan sama dengan 46. Ini kali 2 aja. Ini jadinya 2X kurang 360. Berarti 2X sama dengan 360 dikurangi 46 kali 2. 92. Gitu. Nah, berarti 2X-nya akan sama dengan, saya salah ngitung, tadi juga salah ngitung ya yang pertama, yang sebelum ini. 360 dikurangi 92 itu berapa? Nanti dibagi 2, itu hasilnya. 360 kurangi 92, 268 dibagi 2, 134. Berarti ini udah X ya. X-nya adalah X-nya adalah 134. Tapi yang ditanya adalah berarti MACB 130. Kok salah ya ini? Jadi yang besar itu yang ACB, yang kecil itu yang AB. Gitu.
X-nya 134. Yang 360 dikurangi 360. Berarti yang ini adalah 226, yang ini 134. Kalau kita kurangi berapa tuh? 226 kurangi 134. 92, betul ya? 46 kali 2. Nah, gitu. Jadi MACB-nya yang besar, MAB-nya yang kecilnya. Itu yang 134. Meskipun tadi kita misalinnya ini X ya, tapi nggak make sense. Nggak masuk akal kalau misal kita jadikan MACB 134. Oke, berikutnya bagian yang ketiga, garis dan ruas garis dalam lingkaran. Aduh, ini kenapa sisi miring? Ini enggak, maksudnya ini yang dulu. Ini disebutnya sebagai garis pusat atau line center. Itu. Jadi misalkan kita punya dua lingkaran, terus pusatnya kita hubungkan, maka AB ini disebutnya sebagai garis pusat. Nah, terus kita punya dulu di SMA ada garis singgung persekutuan luar, ada garis singgung persekutuan dalam. Jadi garis singgung persekutuan luar kayak misal ini kalau misal dia bersinggungan, ini kan garis singgungnya berarti satu ya, karena dia bersinggungan di satu titik, yang satu lagi nggak ada singgungannya. Ini disebutnya garis singgung persekutuan luar. Ini juga garis singgung persekutuan luar. Lalu kalau garis singgung persekutuan dalam yang mana? Nah, yang kayak begini. Ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kalau garis singgung, kalau lingkarannya berimpit kayak begini, garis singgung persekutuan dalamnya satu. Tapi kalau misal seperti ini, ada dua garis persekutuan dalam, sama seperti yang tadi persekutuan luar. Sekarang kita lihat teorema dalam lingkaran tentang garis singgung. Kita punya AB, kita punya AC, terus dia garis singgung. Apakah si AB dan AC ini kongruen atau tidak? Oke. Kita mau membuktikan dia kongruen atau tidak, kita ambil ini. Ini. Bu, kenapa ngambil yang itu? Karena tadi kan kita sudah belajar mengenai sudut keliling ya. Kalau sudut yang dilewati oleh garis singgung itu tadi tuh, ini kan sudut B. M sudut B itu akan sama dengan setengahnya dari si busur yang dihadapi sudut B itu sendiri. Siapa? Busur BC. Jadi sudut C, M sudut C itu akan sama aja dengan setengahnya dari M sudut apa tadi? M sudut M busur yang dihadapi oleh sudut C, yaitu M busur yang sama dengan BC. Jadi sebetulnya sudut ini sama saja dengan sudut yang di sini. Artinya dia segitiga, kalau sudutnya sama, segitiganya sama kaki. Gitu kan ya? Segitiga karena segitiga ini karena dua sudut ini sama, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga ABC sama kaki, maka AB itu pasti kongruen dengan AC. Gitu. Kita lanjutkan. Ini kita punya segitiga, AB-nya 9, terus BC-nya berapa? 8, kemudian AC-nya 7. Ini 7. Tentukan AM, MB, terus NC. Ini kita punya lingkaran di sini. Lingkarannya itu lingkaran dalam segitiga.
Berarti kalau misal kita punya lingkaran dalam, si AC ini adalah garis singgung, AB juga garis singgung, si BC juga garis singgung. Kalau garis singgung, tadi kita tahu bahwa dia memiliki panjang yang dua sisi yang potongannya itu nanti kongruen. Misalkan ini X, ini X. Ini kan dua garis singgung yang berpotongan di titik yang sama ya. Ini Y, ini Y. Ini Z, ini Z. Nah, sekarang kita coba lihat AB 9 katanya. AB itu 9, padahal AB itu X ditambah Y. Berarti kita punya persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 10. X ditambah Y sama dengan 9. Kita hapus. X ditambah Y sama dengan 9. Saya kenapa nulis 9 aja? Maksudnya menulis Y. X ditambah Y. Nah, gitu. Terus BC. BC katanya 8. Padahal BC itu adalah Z ditambah Y. Berarti Z ditambah Y sama dengan 8. Satu lagi AC. AC itu X ditambah Z. Diketahui AC itu adalah 7. Berarti X ditambah Z sama dengan 7. Oke. Sekarang misal kita iya boleh. Kurangi. Kalau misal kita pakai ini dulu. Kita kurangi ya. Berarti tinggal X kurang Z sama dengan 1 ya. X ditambah Y sama dengan 9 dikurangi dengan Z ditambah Y sama dengan 8. Kita kurangi jadinya X kurang Z sama dengan 1. X kurang Z sama dengan 1 dengan X tambah Z sama dengan 7. Kita coba kurangi, berarti ini negatif 2Z sama dengan negatif 6. Berarti Z-nya sama dengan 3. Kalau Z-nya 3, berarti X-nya adalah 7 kurang 3, 4. Kalau X-nya 4, berarti Y-nya adalah 9 kurang 4, 5. Nah, berarti AM itu X, MB itu Y, NC itu Z. AM-nya adalah X sama dengan 4, MB-nya adalah Y, itu sama dengan 5, satu lagi NC itu sama dengan, jadi ya, NC itu sama dengan Z sama dengan 3. Oke. Selesai contohnya, kita lihat lagi. Ternyata masih banyak contoh-contoh. Oh, ini teorema lagi. Ini ada teorema dalam lingkaran lagi. Kita punya RS dan TQ, tali busur, dia saling berpotongan. Kemudian apakah si RV dengan VS kalau kita kalikan sama dengan TV dengan VQ atau tidak. Ini kayaknya pakai kesebangunan. Kita cek apakah dia sebangun atau tidak. Gitu. Yang jelas sudut 1 mesti sama dengan sudut 2 ya. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Yang kita perhatikan segitiga apa? Perhatikan segitiga RVT, apakah dia sebangun yang kita mau cari ya dengan segitiga SVQ. Nah, sekarang sudut ini, kita lihat nih. Ini sudut R dengan sudut Q. Sudut R dengan sudut Q.
Dia sudut keliling. Dia menghadapi satu busur yang sama. Siapa? Busur ST. Berarti dia kongruen. Sudut S dengan sudut T. Dia menghadapi busur RQ. Berarti dia kongruen. Sudut S. Ini sudut keliling menghadapi busur yang sama. Menghadapi busur yang sama. Ini juga sama. Nah, jadi karena ketiga sudutnya sama, berarti ini RVP dengan SVQ itu sama. Oke. Ini X, gitu ya. Ini Y sama. Berarti dia sebangun segitiganya. Kalau dia sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Berarti RV banding dengan apa tuh yang kita kan mau ke Vicky ya. Vicky itu akan sama dengan TV banding Y dengan 2. Berarti VS. Nah, kita kali silang sekarang. Ini kan sama aja dengan RV kali VS, itu akan sama dengan TV kali VQ. Nah, iya, terbukti ya. Oke, itu teorema di dalam lingkaran. Kita lanjut. Ini penggunaan teorema yang tadi. Kalau kita punya HP 6, ini 6, kemudian PJ-nya 4, LM 11, LM tuh ini ya semuanya. Kemudian tentukan LP dengan PM. Jadi kalau HP dikalikan dengan apa tadi tuh sisi yang bersesuaiannya ini banding dengan kita lihat sebelah lagi ini ya RVVS. Oh iya. Jadi kalau di sini HP kali dengan PJ itu akan sama aja dengan LP kali PM. Padahal LP itu akan sama dengan 11 kurangi PM ya. Kan LM-nya 11. LP itu LM dikurangi PM. HP-nya 6, PJ-nya 4, LP-nya 11 kurangi PM. So, PM-nya X aja ya. 11 kurangi X berarti LP. Biar nggak banyak simbol, kita erase dulu. Ini X, LP, PM-nya X. Ini 24 sama dengan 11X dikurangi X kuadrat. Oh, jadi persamaan kuadrat nih. X kuadrat kurang 11X ditambah 24 sama dengan 0. Ini pindah ruas ya, jadi positif jadi negatif. X 12 enggak ya, 12 dengan 2 24, tapi enggak bisa dijumlahkan jadi 11. Berapa ya? 8 dengan 3. Oke. 8 dengan 3 negatif semua sama dengan 0. Berarti X-nya 8, yang satu lagi X2-nya 3. Berarti kalau misal LP itu lebih panjang, berarti kita ambil LP yang paling panjang. 8, PM-nya yang lebih pendek. 3. Gitu. Ini make sense-nya ke sini. LP, PM. Kita lanjut lagi. Ada teorema yang sama dengan tadi sebetulnya, cuman ini garis singgungnya ada di titik apa namanya?
tali busurnya berpotongan di luar lingkaran. Kita lihat segitiganya. Apakah segitiga yang ini? Nih, nanti kongruen dengan segitiga yang ini kan ada dua segitiga ya. ABT dengan segitiga ACR. ABT ini sudut keliling, ini juga sudut keliling. Dia menghadapi busur yang sama. Terus sudut A-nya juga sama. ABT, ACR ini dengan ini. Ya menghadapi sudut busur BC. Berarti segitiga itu baik ABT maupun ACR dia adalah segitiga yang sebangun. Ya. Kenapa? Sudut A kongruen dengan sudut A. Terus sudut B kongruen dengan sudut C. Sudut T kan di sini ABT ya. Karena di sininya misalkan ini X, ini X. Berarti yang ini pun 180 dengan hal yang sama itu kongruen juga sudut R. Jadi dia sebangun. Karena dia sebangun, berarti perbandingan sisi-sisinya sama. Perbandingan sisi-sisinya siapa aja? Kalau di ABT, kan ini, misalkan ini sudut 0, ini 1, ini 1. Berarti AB banding AC, itu kan sisi yang bersesuaian ya. Terus satu lagi yang kita mau cari apa RA dengan TA, ABT. BT. Oh ya, satu lagi ini. Yang di ABT itu berarti AT atau TA. TA per RA berarti di ABR, di ACR. RA. Nah, ini kan kali silang lagi. AB kali RA itu akan sama dengan AC kali TA. Jadi ia terbukti bahwa kalau kita punya dua garis potong, terus dia garis potongnya itu garis potong lingkaran, berpotongan lagi di titik yang sama di luar lingkaran, maka nanti berlaku seperti ini. AB kali RA, ini panjang kali pendek yang titik perpotongannya itu dengan lingkaran, itu akan sama dengan yang satunya lagi. Ini contohnya. Jadi kalau misal kita punya AB di situ 14, AB-nya 14, BR-nya adalah 5, TC-nya adalah 5. Berarti nanti si AC berapa dengan TA? Kalau ini 5, berarti ini 9 ya. Jadi 9 kali 5 itu akan sama aja dengan 5 kali TA. Jadi TA-nya adalah 9. Sama ya, karena ini 95. Jadi AC-nya berapa? AC-nya adalah 14. Terus kita lihat yang ini. Ini ada dua segitiga. Sebangun tidak segitiga TVW dengan TXV. TVW ini TXV. T-nya sama-sama sudutnya. Dia reflektif. Sudut T kongruen dengan sudut T lagi. Kita mau jawab sebangun dulu ya.
Terus ini ada sudut X. Di sini ada sudut P. Kita lihat. Sudut P ini, dia kan titik singgung dengan tali busur. Dia menghadapi busur ini. P sudut V itu, M sudut V berarti kan sama aja dengan setengahnya M busur WX V. Nah, sekarang sudut X, TX V yang tadi ya. TX V. Sudut X di situ, kalau misal kita lihat, ini kan 180-nya dikurangi dengan ini sudut yang katakanlah sudut apa namanya, sudut 2 lah gitu. Kurangi dengan sudut 2, M sudut 2. Nah, padahal M sudut 2 ini kalau kita lihat dia sudut keliling. Dia menghadapi busur VW. Berarti 180 dikurangi dengan setengahnya busur VW. Gitu ya. Tadi WXV ini yang ini. VW itu yang ini. Nah, kita kan mau membuktikan bahwa sudut ini itu sebenarnya dengan sudut yang si X ini ya. Kita lihat nih. M sudut busur VW ini tuh kan sama aja dengan 180 dengan setengahnya dikali 360 kurangi dengan M busur WXV. Gitu. Berarti kan 180 kurangi 180, ini kita mau cari M sudut X ya, M sudut X. Ini 180. Setengahnya dari 360, 180. Berarti tinggal M setengah. Sekarang tinggal setengah M sudut WXV. Kok sudut busur WXV. Nah, berarti sudut M dengan sudut X dengan sudut V itu sama. Berapa? Karena sama saja dengan setengahnya dari busur yang ini, WXV, busur besar lingkaran ini. Itu. Tadi kita ubah busur kecilnya itu sama dengan 360 dikurangi busur besar. 360 dikurangi busur besar dikali setengah, terus dikurangi dengan 180, ya tinggal setengahnya dari busur yang besar. Ini berarti sudut X itu sama aja dengan sudut V. Nah, sekarang kita mau tahu sudut W ini apakah sama dengan sudut V yang ini. Nih. Dia sama-sama menghadapi busur VX. Ini sudut keliling, ini juga tadi sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan tali busur di situ. Besarnya itu sama aja dengan setengahnya dari busur. Jadi sudut W dengan M sudut V yang kecil itu kongruen. Besarnya sama dengan setengahnya dari busur VX gitu. Nah, karena ketiga sudutnya sama, karena ketiga sudutnya sama, ini V kongruen dengan sudut W, sudut V itu sudut V yang kecil, kalau ini V-nya yang besar ya, sudut V besar, ini sudut V yang kecil. Itu sama, maka dia sebangun. Iya, dia sebangun. Kalau dia sebangun berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaiannya juga
sama perbandingannya. Siapa aja sisi yang bersesuaiannya? Ini TX, ini satu, sudut ini tadi sama dengan sudut yang di sini ya. Berarti kalau TX itu berbanding TX kita bandingkan dengan satu dengan ini TV. Terus TV yang di TXP, tadi kan TX dulu ya. TV yang di TXP itu sama dengan si W ini. W ini dengan berarti yang ini sudut T itu TW. Nah, jadi sini TV kuadrat akan sama dengan TW kali TX. Nah, terbukti kan? Sama dengan yang ini. Jadi kalau misal kita punya lingkaran seperti ini, maka berlaku TV kuadrat yang garis singgung kuadrat itu akan sama dengan yang ini garis potongnya. Perkalian garis potong apa ini tali busur yang ada di dalam lingkaran dengan sisanya itu. Nah, sekarang kita ke bagian yang keempat, segi banyak. Segi banyak yang kita maksud di sini adalah segi banyak yang konveks ya. Segi banyak konveks itu yang seperti ini. Kalau ini konkav. Jadi kalau misal kita tarik, misal kita ambil titik di mana sembarang di situ, pasti nanti ada di dalam ruas garis tersebut gitu, perpotongannya tuh gitu. Kalau ini kita bisa hubungkan, dia bisa di luar, meskipun yang sebagian ada di dalam. Tapi nggak seluruhnya kita tarik misalkan di dua sembarang titik, dia ada di dalam daerah poligon tersebut. Jadi yang kita maksud poligon di sini adalah poligon yang konveks. Ini bukan poligon, kenapa? Karena dia punya apa namanya endpoint ya, titik ujung. Gitu. Ini juga bukan poligon karena meskipun kurvanya tertutup, tetapi sisi-sisinya mengandung sisi lengkung. Kalau poligon garisnya lurus semua. Sisi-sisi poligon itu lurus semua. Nah, ini nama-nama segi banyak tergantung dari banyak sisinya. Jadi kalau 3 sisi kita bilang dia segitiga, kalau di sini triangle. Kalau 4 sisi segi 4, kalau 5 sisi segi 5, segi 6. Kalau bahasa Inggrisnya ini ya, hexagon, heptagon. Jadi tergantung dari banyaknya sisi. Jadi kita menamakannya berdasarkan banyaknya sisi. Nah, berikutnya diagonal dari segi banyak. Kalau misal segitiga nggak ada diagonal kan dia cuma tiga apa titik itu. Kalau segi 4 diagonalnya 2. Kalau segi 5 diagonalnya ada 5. Segi 6 diagonalnya ada 9. Kalau misal kita cari menggunakan pendekatan tadi pola, maka akan nanti diperoleh diagonal segi banyak n, segi n katakanlah. Itu akan sama dengan n dikali n-3 per 2. Nah, berikutnya ini jumlah sudut dalam segi banyak itu akan sama dengan banyaknya sisi kurangi 2 kali 180. Ini kalau kita punya segi banyak yang beraturan, apa itu segi banyak beraturan? Sisi-sisinya kongruen, sudut-sudutnya pun saling kongruen satu dengan lainnya, maka nanti besar setiap sudutnya adalah n dikurangi 2 kali 180 dibagi dengan n. Dalam segi banyak beraturan, kita punya istilah apotema, kita punya istilah sudut pusat. Apotema itu dari titik pusat segi banyak yang kita punya jaraknya ke sisi-sisi segi banyak tersebut. Kalau sudut pusat, sudut yang dibentuk oleh dua diagonalnya perpotongan. Jadi ini nggak harus diagonal sih sebetulnya. Kalau misal kita buatkan lingkaran, berarti sama aja dengan sudut pusat di lingkaran. Besar sudut pusat, setiap sudut pusat itu tinggal 360 dibagi dengan berapa segi, berapa n yang ada di situ. Nah, terakhir kita punya ini nilai pi.
Kita lihat sejarahnya, tapi saya mau tunjukkan sejarah. Oke, ini tambahan pengetahuan saja. Jadi nilai Pi ini yang kita kenal sebagai 22/7 atau 3,14 ya. Dulunya dia itu apa ya? Semacam kayak Pitagoras lagi. Jadi kalau kita punya bangun yang sebangun gitu ya, kalau lingkaran dikatakan sebangun tuh kayak kalau bangun kayak poligon gitu kan, sebangun ketika sudut-sudutnya sama, perbandingan sisinya sama. Kalau lingkaran ya bentuknya ya gitu-gitu aja kan. Terus nanti dia dibilang sebangunnya perbandingannya bagaimana? Akhirnya dibandingkan kelilingnya dengan diameternya. Nah, perbandingan keliling dengan diameter ini dulu disebutnya sebagai K, di rasionya sebagai K. Nah, kemudian si K ini berkembang sampai akhirnya disimbolkan dengan huruf Greek Yunani ya, pi, disimbolkan dengan pi. Jadi dulu pi itu adalah keliling lingkaran. Setiap keliling lingkaran ini, panjang keliling lingkaran ini dibagi dengan diameternya, maka itu adalah pi. Nah, sehingga ke sini kan kita mengaplikasikan bahwa untuk mencari keliling lingkaran itu tinggal pi dikalikan dengan diameternya atau 2pi dikalikan dengan jari-jarinya, karena diameter itu 2 kali jari-jari. Ini perbandingannya tetap, karena dulu dihitung. Zaman dulu tuh orang-orang ya udah penasaran ya, hitung setiap keliling bagi dengan diameternya, keliling lingkarannya lebih besar lagi bagi dengan diameternya, sama kayak menemukan Pitagoras mungkin ya. Dapatlah perbandingannya ternyata tetap. Jadi dibilang K dulu tuh, tapi lama-lama dideskripsikan sebagai huruf Yunani, dibilangnya sebagai pi. Nah, kemudian ketika diaproksimasi, maka diperolehlah nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Dari mana kemudian dapat 22/7 atau 3,14 tuh? Ini percobaannya Archimedes di sini tuh dibilang. Jadi Archimedes itu mencoba membuat ini sebuah lingkaran gitu ya, terus dengan persegi gitu. Jadi ketika kita membuat lingkaran dengan sebuah persegi, maka nanti luas persegi dengan luas lingkaran ini, luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Kalau misal lingkarannya ada di dalam persegi, berarti sisi dari persegi itu 2 kali jari-jari kan, 2 kali jari-jari dikuadratkan. Nah, ini kalau luas lingkaran berarti kan pi r kuadrat ya, yang kita tahu. Dulu Archimedes sudah mencoba mencari luas lingkaran, ternyata kalau dibandingkan, perbandingannya itu adalah rasionya itu adalah 11/14. Kemudian dari sini, dari perbandingan ini dilanjutkan, dia dapat aproksimasi nilai pi itu ke 22/7 gitu. Nah, kemudian si aproksimasi ini sama Archimedes dibuktikan lagi, ternyata si 22/7-nya itu, si pi-nya itu nggak persis, memang nggak persis karena dia bilang di 22/7 gitu. Sebanding ya di sini. Ada di antara bilangan ini dengan ini. Jadi sampai dengan hari ini pun kalau misal kita ambil nilai pi di kalkulator ya sudah pi saja gitu. Menilai persisnya berapa nggak pernah ada yang tahu. Kita bilang itu sebagai pi saja, dan itu merupakan perbandingan yang dulu orang cari dari keliling per diameter. Terus Archimedes coba melihat aproksimasi yang lain dengan membandingkan luas persegi dengan luas lingkaran, dapat aproksimasi di 22/7. Nah, ini tambahan pengetahuan untuk kita semua mengenai sejarahnya nilai pi. Oke, hari ini sampai di sini dan cukup lumayan banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa
tangkap dengan baik dan mudah-mudahan bisa untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi minggu depan.